Halo balas dulur, bagaimana kabar? Baik-baik wae toh. Oke, semoga saja dikala corona ini tidak ada yang terkena corona ya, karena saya juga takut sama corona, jadi saya selalu di dalam rumah. Buat kalian yang suka keluar, kurang-kurangin keluar, taati peraturan, pakai masker, pakai hand sanitizer. Oke, di sini saya mau ngebahas sebuah film yang berjudul The Dark Tower. Coba kalian bayangin, jika dunia ini bukan hanya ada dunia kita saja, tapi multi semesta. Dan di semesta ini ada sebuah menara yang melindungi kita semua. Bayangkan jika menara tersebut hancur dan para monster masuk. Nah, di cerita film kali ini mengisahkan sebuah bukan sebuah sih orang goblok ya, seorang gunslinger dan seorang anak gunslinger penembak yang melindungi atau mencoba menyelamatkan dunia ini. Pokoknya ceritanya asik. Udah kalian tonton aja, nggak usah banyak cekcok, langsung aja cekidot ke videonya. Di awal film, kita diperlihatkan sebuah teks yang memberitahu tentang sebuah menara yang berdiri di pusat alam semesta yang melindungi semua makhluk hidup dari kegelapan. Dan dikatakan, pikiran seorang anak dapat membuat menara tersebut hancur. Jadi, di sini saya menyimpulkan bahwa di dunia ini tidak hanya ada satu semesta saja, dan bukan hanya bumi saja planet yang berpenghuni. Di sini, dikatakan ada kegelapan yang bila mana tower tersebut hancur akan melahap seluruh alam semesta dan melepaskan monster yang ganas. Lalu, film pun dimulai. Di sini, kita diperlihatkan dengan anak-anak yang sedang bermain bergembira. Terlihat normal. Di situ, ada juga orang dewasa yang menurut saya sedikit mencurigakan dengan perilaku mereka yang sedikit aneh. Dan juga ada sebuah garis di setiap leher mereka. Saya kira garis tersebut semacam tanda, tetapi ternyata saya salah. Lalu, sebuah sirine berbunyi dengan bunyi yang aneh, seperti alarm bahaya. Di tangan semua anak-anak tersebut ada sebuah gelang, tetapi hanya beberapa gelang dari anak-anak tersebut yang juga ikut berbunyi. Di sini terlihat mereka yang tadinya senang, riang, gembira, berubah menjadi sedih saat alarm tersebut berbunyi. Satu persatu dari mereka pergi. Berarti, sirine tersebut adalah panggilan untuk anak-anak tertentu yang gelangnya berbunyi. Di sini, saya sudah sedikit mengerti. Seperti yang dikatakan di awal film tadi, jika pikiran seorang anak dapat meruntuhkan tower tersebut. Jadi, saya menyimpulkan bahwa anak-anak ini sengaja dikumpulkan dan digunakan oleh sebuah organisasi untuk upaya mereka meruntuhkan tower tersebut. Mereka mulai masuk ke dalam sebuah bangunan yang aneh, dan ternyata perumahan tempat anak-anak tadi bermain bukanlah seperti perumahan biasanya. Terlihat bahwa ini bukan berada di bumi, karena di langitnya terlihat dua buah planet yang jaraknya cukup dekat. Di sini saya mulai menyadari bahwa manusia dewasa yang tadinya memiliki sebuah garis aneh di leher mereka bukanlah manusia, melainkan sebuah makhluk yang memakai pakaian atau mungkin kulit manusia asli. Di situ, anak-anak tadi duduk di atas kursi dengan sebuah alat di kepala mereka, yang mungkin inilah alat yang digunakan untuk menghancurkan tower dengan memakai pikiran seorang anak. Lalu, sebuah cahaya kuning keluar dari bangunan tersebut dan menghantam sebuah menara. Hantaman cahaya tersebut menyebabkan gempa. Seorang anak terbangun, ia bernama Jack Chambers. Setelah ia bangun, scene berpindah di mana ia sedang menggambar seorang yang berada di sebuah kursi, yang bila mana kita cermati, itu mirip seperti kursi tempat anak-anak yang tadi. Lalu, di sini diperlihatkan gambaran-gambaran Jack yang ditempel di dinding. Di salah satu gambarnya, menggambarkan tempat di mana anak-anak yang di awal tadi, dan juga seorang pria misterius. Selanjutnya, saat Jack di sekolah, saat ia menggambar, buku gambarnya diambil temannya yang usil. Jack memukulnya seperti gambar itu sangat berharga baginya. Setelah kejadian itu, ia pun bertemu dengan dokter psikologi yang adalah dokter dari Jack. Dikatakan, Jack selalu bermimpi tentang menara tersebut, dan sebuah kehancuran bila mana menara tersebut hancur. Mungkin saja, Jack adalah anak-anak yang bisa menghancurkan tower tadi dengan kekuatan pikirannya yang murni. Karena, di awal tadi, bahkan dengan beberapa anak, tower tersebut tidak hancur. Lalu, sebuah gempa kembali terjadi. Sepertinya, saat tower tersebut diserang, akan terjadi guncangan di seluruh alam semesta.
Di jalan, Jack melihat orang dengan wajah yang aneh dan kulit yang lentur, seperti orang-orang di bangunan tempat anak-anak di awal tadi. Lalu, ada seorang gelandangan yang memberitahu Jack bahwa ia harus berhati-hati. Mereka akan menculikmu, membawamu ke dunia lain, anak-anak istimewa. Di perjalanan pulang, ia juga melihat seorang pria aneh, yang sepertinya mereka datang untuk menculik anak-anak istimewa yang mempunyai kekuatan pikiran yang bisa menghancurkan tower. Di dalam rumah, di kamar Jack melihat potongan koran yang di situ ada sebuah foto polisi korban kebakaran yang mungkin adalah ayah kandung Jack. Scene berpindah ketika Jack sedang tidur dan ia bermimpi pria dengan setelan hitam yang membunuh seorang pria dengan sebuah api yang saya kira itu adalah ayahnya Jack. Lalu ada dua orang kulit hitam yang sedang melawan sesuatu. Mereka berdua adalah seorang gunslinger. Salah satunya tewas oleh orang yang membunuh pria pertama tadi. Orang bersetelan hitam tadi mempunyai sebuah kekuatan. Ia adalah penyihir. Saat pria kulit hitam tadi menembaknya, ia bahkan dapat menangkap peluru tersebut. Orang bersetelan hitam tadi adalah pria yang ingin menghancurkan tower, atau bisa disebut main antagonis dalam cerita ini. Saat Jack terbangun, ia didatangi wanita dan pria dengan kulit aneh yang menyamar sebagai petugas rumah sakit jiwa untuk menjemput Jack atas perintah orang tuanya. Mereka ingin menculik Jack. Jack berhasil kabur. Lalu, ia mendatangi sebuah rumah yang ada dalam mimpinya. Di rumah tersebut, ada sebuah gerbang menuju dunia dengan nama Dunia Tengah. Ia membukanya, dan ia memasukinya. Di dunia itu, ia bertemu dengan gunslinger yang rekannya dibunuh di awal tadi. Ia bernama Roland, dan pria bersetelan hitam tadi bernama Walter. Di sisi lain, Walter mengikuti jejak Jack di bumi. Jack melakukan perjalanan dengan Roland menuju sebuah suku di mana suku tersebut ada orang yang bisa membaca arti mimpi Jack. Di sisi lain, Walter menemui dua orang yang mencoba menangkap Jack di kemudian hari. Jack menggambar sebuah gambar yang ia mimpikan, dan Roland menjelaskan bahwa itu adalah sebuah peta, di mana yang di tengah adalah tower yang melindungi dunia, dan yang di dalam lingkaran adalah semesta ini. Di sisi lain, anak-anak di penampungan Walter terus-menerus digunakan untuk menghancurkan tower. Saat sedang tidur, Jack mendengarkan sebuah suara, yaitu suara ayahnya. Tapi, ternyata itu bukanlah suara ayahnya, melainkan suara dari monster yang berasal dari dunia gelap, yang muncul karena keretakan perlindungan akibat tower terus-menerus diserang. Roland menghadapi monster tersebut, dan ia tertusuk karena monster tersebut. Di sisi lain, Walter menemui ibu dan ayah angkat Jack untuk mencari Jack. Walter membunuh kedua orang tua Jack. Ibunya Jack pasti menyesal karena mengira Jack gila dan ia tidak percaya kepadanya. Jack dan Roland masih melanjutkan perjalanan menuju suku tempat peramal terkuat di sana. Akhirnya mereka pun sampai. Peramal tersebut memberitahu jika Jack mempunyai kekuatan cenayang yang kuat yang mampu menghancurkan tower. Lalu Roland bertanya, bagaimana cara menuju ke tempat Walter? Peramal tersebut mengatakan jika ingin menuju markas Walter, maka ia harus masuk melalui gerbang di salah satu markas mereka. Dan di bumi ada markas orang-orang tersebut. Maka ia meminta warga desa untuk membukakan gerbang menuju ke bumi. Setelah Walter tahu kalau Jack ada di dunia tengah, ia mengirim pasukannya untuk menculiknya. Desa tempat Jack dan Roland diserang oleh bawahan Walter. Jack hampir berhasil diculik, tetapi dengan tembakan super jitu dari jarak jauh dan titik buta Roland, ia berhasil menembaknya. Mereka berhasil kabur menuju bumi. Di bumi, Jack membawa Roland ke rumah sakit untuk berobat. Di sisi lain, desa tempat peramal tadi didatangi oleh Walter, dan Walter mengais informasi dari si peramal. Setelah selesai mengais informasi, si peramal pun dibunuh. Di bumi, Jack mendatangi rumahnya, dan ia menemukan ayah dan ibunya telah terbunuh. Untuk menenangkan hati Jack, Roland memberitahu tentang kesaksian seorang gunslinger yang bisa menenangkan hati. Ia pun mengajarinya. Setelah itu, Jack membantu Roland mencari peluru untuk senjata Roland dengan cara mencurinya dari toko senjata. Sebelum keluar toko, Roland terpengaruh sihir Walter, dan ia terpisah dengan Jack yang sudah berada di luar toko. Dan Roland terjebak di dalam. Di luar, Jack berhasil tertangkap. Roland mengejar Jack dan ia berhasil menyusup ke salah satu markas Walter di bumi. Jack dibawa Walter ke tempat Walter di dunia tengah untuk menghancurkan tower. Roland
bertarung melawan pasukan Walter di bumi dengan sangat epik one-man squad. Di dunia tengah, Walter sudah menggunakan kekuatan Jack untuk menghancurkan tower. Di bumi, Roland berhasil membunuh mereka semua, dan Roland membuka gerbang menuju tempat Walter. Saat terbuka, Walter menghadapi Roland secara langsung. Roland hampir terbunuh. Jack membisikinya, ia yang membunuh dengan pistolnya akan dikental palanya oleh bapakku. Dengan aimnya yang sangat kecil, ia berhasil membunuh Walter dan menyelamatkan Jack. Semesta pun selamat. Jack dan Roland makan hotdog. Roland mengatakan kalau ia harus pergi, dan ia mengajak Jack. Dan Jack pun setuju. Cerita pun berakhir. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton video ini. Jika berkenan, saya ingin mohon untuk meminta sebuah atau sedikit saja sentuhan kepada tombol like di kanal HP kalian, dan juga tekan tombol subscribe supaya channel ini semakin maju dan channel saya cepat-cepat dimonetisasi oleh YouTube. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.